Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas Rukol modul 2.3 saya dengan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Ari Hayati, CGP Kota Pangkal Pinang, Angkatan 11. Selamat menyaksikan. Oke Bu Ade, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Kabar Ibu gimana Bu? Alhamdulillah baik. Oke, tadi kayaknya ada yang pengen didiskusikan ini. Kira-kira apa sih? Iya Bu, jadi saya sebelumnya alhamdulillah terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Jadi saya ingin mendiskusikan tentang pembiasaan literasi di sekolah saya Bu, begitu Bu Ari. Oh, jadi ingin membicarakan tentang pembiasaan literasi di sekolah. Kira-kira apa nih yang ingin didiskusikan tentang literasi di sekolah ini? Yang pertama sih saya ingin mengetahui kira-kira dari Ibu, setelah berdiskusi dengan Ibu, bagaimana upaya untuk memaksimalkan pembiasaan literasi di kelas saya khususnya ataupun di sekolah dalam lingkup besarnya. Kemudian alasan saya berdiskusi dengan Ibu karena sepertinya Ibu punya banyak pengalaman dan punya ide-ide yang bisa saya aplikasikan nanti di sekolah saya. Begitu Bu. Gitu ya Bu Ade. Kita sama-sama belajar ya Bu Ade ya. Di sini kita saling diskusi. Oke, jadi tadi pengen memaksimalkan pembiasaan literasi. Nah, kemudian kira-kira apa nih yang pengen pembiasaan seperti apa ya yang sudah dilakukan di kelas Ibu itu, sekolah Ibu? Baik, jadi untuk pembiasaan di sekolah saya, Bu, kita ada waktu khusus untuk pembiasaan literasi di hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis itu kurang lebih 45 menit anak-anak sebelum mulai pembelajaran berkumpul di lapangan upacara, Bu. Dan mereka membawa satu buku favorit mereka masing-masing. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah pembiasaan literasi itu belum maksimal, Bu, karena anak-anak hanya terpaku pada hari Kamis aja gitu. Nah, setelah hari Kamis mereka nggak dibiasakan lagi untuk pembiasaan literasinya, alias tidak continue, Bu. Nah, jadi saya ingin berdiskusi tentang bagaimana untuk memaksimalkan literasi tadi gitu, Bu. Bukan hanya ada jadwal aja gitu loh, Bu. Oh, jadi berarti sudah ada ya pembiasaan literasi itu di hari Kamis kayak gitu, tapi masih belum maksimal kayak gitu ya. Jadi Betul, Bu. kira-kira apalagi nih yang ingin dimaksimalkan atau difokuskan seperti itu supaya situasinya itu Baik, lebih jadi maksimal dan continue kayak gitu. Siap. Jadi yang pertama sih anak-anak itu belum fokus dalam hal membaca, Bu. Hanya baca buku sekilas gitu kan. Terkadang nggak dibaca sampai habis, apalagi dengan waktu yang sekitar 45 menit kan tidak cukup ya, Bu ya. Nah, kemudian untuk Kamis depannya mungkin mereka bisa juga bawa buku yang berbeda seperti itu atau sekedar melihat gambar-gambarnya aja atau formalitas. Jadi menurut saya mereka nggak fokus dalam kegiatan membaca. Nah, saya ingin mereka ambil ini Bu, yang situasi yang saya inginkan itu seperti mereka ngambil satu buku, lalu fokus dibaca, kemudian kalau misal saya tanya tentang apa sih buku tersebut, mereka bisa menjawab. Nah, walaupun di hari Kamisnya tidak cukup membaca satu buku dengan maksimal, itu bisa terus-menerus mereka lakukan, jangan langsung ganti buku gitu loh Bu, fokus ke buku satu aja, dan nanti saya tanya kira-kira tentang apa itu mereka bisa jawab, kemudian, mereka bisa menceritakan kembali inti dari buku yang mereka baca dengan gaya bahasa mereka, seperti itu, Bu. Oke, jadi Ibu ingin mereka fokus gitu ya, fokusnya itu dari satu buku, kemudian nanti ada kayak tanya jawab seperti itu. Nah, kemudian menurut Ibu nih, apa yang bisa membuat hal tersebut itu bisa terwujud kira-kira supaya anak itu lebih fokus gitu? Ya pastinya saya
rencananya akan membuat jadwal terstruktur ya Bu ya dalam kegiatan membaca. Di depan kelas misalnya khususnya di pelajaran saya walaupun saya belajarnya bahasa Inggris tapi akan saya sisipkan gitu. Kemudian setiap anak juga harus punya keberanian untuk tampil atau maju ke depan. Kemudian fokus ketika membaca dan bisa berinteraksi dengan teman yang lain, bertanya jawab dengan temannya gitu Bu. Jadi faedah dari membaca itu sendiri itu bisa didapatkan dengan baik, begitu Ibu. Oke, bagus itu Bu Ade ya. Jadi sudah ingin membuat jadwal gitu ya, ingin membuat jadwal. Kemudian kira-kira misalkan apa nih rencana yang akan disiapkan agar rencana Ibu itu berjalan seperti itu? Ya, saya berencana membuat kartu ini Bu, kartu kendali literasi gitu. Setiap minggunya nanti saya cek, misalnya si Budi dalam 1 minggu ini sudah membaca buku apa saja dan berapa buku yang sudah ia baca. Jadi kayak ada buku progres gitu loh Bu. Jadi misalnya apalagi kan saya sebagai wali kelas khususnya kan, walaupun nggak maksimal di dalam kelas bahasa Inggris saya, tapi saya maksimalkan untuk kelas saya sendiri seperti itu. Itu sih rencana yang ada di pikiran saya gitu Bu. Oke, bagus. Terus ada lagi nggak kira-kira yang disiapkan agar berjalan lancar, agar apa yang Ibu rencanakan itu berjalan lancar seperti itu? Apalagi kira-kira? Mungkin saya juga akan berkoordinasi dengan orang tuanya ya Bu ya. Jadi misalnya dari kartu kendali ini yang sudah diisi oleh murid nantinya akan saya tanda tangan, setelah itu saya lakukan tanya jawab untuk pengecekan dan saya akan tambahkan kolom untuk tanda tangan orang tuanya gitu Bu. Jadi orang tuanya tahu bahwa kegiatan anaknya membaca buku ini sampai dari halaman ini ke ini gitu Bu. Itu yang menjadi gambaran saya. Bagaimana Bu menurut Ibu? Bagus sih, bagus. Apa ya, itu udah terencana karena ada kartu kendali kayak gitu ya, supaya tercapailah setiap anak itu dalam membaca gitu ya. Kira-kira siapa aja nih tadi selain ada orang tua kayak gitu ya, untuk bantuan nih kepada Bu Ade supaya kegiatan literasi itu bisa berjalan lancar gitu. Baik, jadi tentunya pasti saya juga butuh bantuan dari kepala sekolah saya, Bu, ya, terkait kolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk bisa bergantian, menggunakan buku bacaannya dan juga ibaratnya membantu peremajaan buku dari, kepala sekolah supaya nggak bosen gitu, Bu. Artinya dari pihak kepala sekolah juga berkoordinasi dengan kepala perpustakaan, artinya buku-buku yang di perpustakaan itu juga up to date gitu ya, Bu, ya, jangan yang ketinggalan. Nah, jadi kalau bukunya up to date, buku yang kekinian pastinya akan memaksimalkan, motor pintar dari apa ya, Bu, ya, kebiasaan anak tuh kalau membaca tuh semakin meningkat, seperti itu, Bu. Atau juga bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak luar lainnya, misal kayak, bekerja sama dengan perpustakaan kota, atau anak-anak bisa diajak outing kelas gitu, tapi ke perpustakaan kota. Jadi menurut saya kalau rencana itu terwujud, pasti akan luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya Bu Ade. Iya, Bu. Kira-kira kapan nih untuk bisa ngobrol dan membicarakan hal tersebut kepada kepala sekolah gitu? Kira-kira kapan? Mungkin minggu-minggu ini Bu, kalau misalnya minggu ini belum terwujud akan saya maksimalkan di minggu yang akan datang. Karena seperti yang saya tahu bahwa jadwal beliau kan cukup padat ya Bu ya, jadi akan saya cari celah waktunya gitu Bu. Kira-kira kalau misalkan setelah berdiskusi nih sama kepala sekolah, kemudian untuk merealisasikan itu kira-kira membutuhkan berapa lama nih atau berapa hari nih kayak gitu? Insya Allah mungkin kurang lebih 2 minggu ya Bu ya kayaknya ya. Gitu ya, jadi akan segera gitu ya. Oke, alhamdulillah ya. Semoga apa yang
Bu Ade tadi diskusikan tentang permasalahan literasi kayak gitu ya. Semoga berjalan dengan lancar, kemudian murid-murid juga Amin. bisa maksimal melakukan pembiasaan literasi ya, karena literasi itu sangat penting seperti itu. Dan Bu Ade bisa sharing nanti pembiasaan literasinya dengan guru-guru yang lain kayak gitu ya, sejawat kayak gitu. Siap Bu, terima kasih. Kira-kira apa nih yang Bu Ade dapatkan dari diskusi kita nih? Apakah sudah ini? Alhamdulillah pertama saya sangat merasa ini ya Bu ya, ibaratnya rencana yang saya buat tuh semakin lebih jelas dengan ada yang masukan dari Ibu, dan saya akan apa ya, semakin lebih antusias untuk menjalankan kegiatan ini. Karena saya memiliki gambaran untuk melakukan pembiasaan literasi ini Bu. Ibaratnya kalau dia berjalan dengan lancar itu sangat baik sekali manfaatnya. Mulai dari merencanakan program membaca, membuat kartu kendali, hingga pelaksanaannya nanti. Semoga dapat terwujud dengan baiklah, seperti itu Bu. Alhamdulillah bagus banget. Bu Ade sudah memiliki gambaran dan rencana yang lebih jelas itu ya gitu untuk kedepannya. Bagaimana pembiasaan literasi itu biar maksimal dan bisa berjalan dengan baik seperti itu. Betul, siap. Amin. Terima kasih banyak Bu ya, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Oke, mungkin sama-sama Bu Ade, mungkin percakapan kita, diskusi kita hari ini mungkin cukup sampai sini dulu. Kita nanti bisa melihat lanjutannya gitu ya, yang akan dilakukan Bu Ade dan bisa nanti sharing dan bisa maksimal untuk kedepannya. Terima kasih ya Bu Ade ya untuk diskusi Ya hari Bu, ini ya. sama-sama. Insya Allah akan saya kabari nanti kalau perkembangannya gimana ke Ibu. Terima kasih juga sudah membantu saya dalam menemukan solusi. Terima kasih banyak Ibu ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ready, Ibu? Ready. Sip. Siap. Baik, selamat malam Ibu Ari. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik banget. Gimana kabar Bu Ade? Alhamdulillah baik Ibu. Nah, jadi Bu ya, kita langsung aja. Mungkin ada nggak kira-kira topik apa nih yang ingin Ibu diskusikan sama saya dalam kegiatan coaching kali ini? Nah, apa hal yang menjadi fokus Ibu untuk berdiskusi dengan saya gitu? Bisa diceritakan Ibu? Iya nih Bu Ade, sejujurnya agak apa ya, lagi agak merasa tegang gitu ya dengan ya beberapa tantangan pekerjaan lah yang membutuhkan solusi yang lebih efektif seperti itu. Jadi mungkin ada beban pekerjaan juga yang gimana gitu ya Bu ya? Agak lagi rasa ada apa ya, pikiran yang bikin tegang gitulah, perasaan yang tentang pekerjaan seperti itu. Siap. Nah, pastinya saya sangat menghargai ibaratnya kejujuran Ibu udah ingin bercerita, perasaannya tegang gitu kan. Tapi mari kita jadikan sesi coaching kali ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Nah, berarti bukan saya menjadi menggurui Ibu atau sebaliknya. Nah, tapi kita bersama-sama mencari solusinya begitu Bu ya. Nah, lalu apakah ada hal khusus yang ingin Ibu bahas lebih dalam nih sama saya malam ini kira-kira? Ada sih Bu, tapi ya nanti sih waktu di akhir aja sesi kita seperti itu. Kita Oke, baiklah lanjut ya. Nah, jadi langsung aja Bu, mungkin tujuan yang ingin Ibu capai dari
sesi coaching kita kali ini tuh apa, Bu? Boleh diceritakan? Iya nih Bu Ade, tadi kan di awal saya udah bilang agak tegang gitu ya tentang yang mau saya lakukan. Nah, gini sebenarnya saya ini kan kedepannya ini kan ada presentasi nih di depan umum kayak gitu ya. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya gitu di depan umum, gimana supaya bisa kayak gitu dan nggak tegang kayak gitu. Keren dong, berarti Ibu sudah ada jadwal, apa ya, jadi narasumber ya nanti ya? Oke, Gitulah Bu, sip, gitu. mantap. Oke, berarti Ibu pengen konsultasi gimana cara menjadi seorang public speaker yang baik gitu ya, Bu, ya. Nah, kemudian Iya. kira-kira Ibu, tolak ukur keberhasilan yang ingin Ibu capai kalau misalnya Ibu menjadi pembicara yang baik itu seperti apa? Kalau saya sih inginnya pengen dalam hal kalau saya presentasi itu yang pasti dengan lancar, tidak tergugup-gugup kayak gitu ya. Kemudian audiens itu terkesan kepada saya itu kayaknya itu menurut saya kalau Oke. apa presentasi saya bagus itu kalau audiens itu merasa terkesan apa yang saya sampaikan kayak gitu. Jadi menurut saya sih gitu. Hmm, Mm-mm. oke. Berarti kalau gitu apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Karena kadang kan kalau eh, kita mau presentasi apalagi di depan umum gitu ya. Kadang itu Hmm. apa ya rasa gugup itu tiba-tiba datang gitu. Rasa gugup, Oh, kemudian tiba-tiba mau ngomong kayak terbata-bata gitu, kemudian agak blank hmm, seperti itu. Itu jadi hmm. itu yang saya rasakan seperti itu, Bu. Baik. Hmm. Berarti mungkin Ibu bisa ceritakan lebih lanjut. Perasaan gugup itu muncul tuh gimana kira-kira, Bu? Pada saat situasi seperti apa? Mm. Biasanya ya itu ya kayak eh, ada rasa takut gitu, Bu. Ada rasa takut apakah nanti dalam presentasi saya ini bisa diterima gitu, bisa diterima dengan positif oleh Hmm. audiens, kemudian apa ya, kemudian muncullah tekanan kayak itu ya. Jadi merasa tertekan Hmm. dalam hal nanti saya menyampaikannya sesuatu itu sesuai enggak, sempurna enggak kayak gitu. Terus audiennya pikirannya gimana pada saat saya ngomong kayak gitu. Apakah mereka Hmm. kesannya positif atau malah Hmm. sebaliknya seperti itu sih. Jadi itu yang saya Hmm. rasakan. Berarti ini ya Bu ya, overthinking yang berlebihan ya Bu ya. Overthinking. Oke, ya saya memahami lah Bu situasi seperti itu, bukan hanya Ibu, saya juga kadang-kadang juga gitu Bu. Tapi kira-kira kalau Ibu menanggapi situasi tersebut, caranya gimana? Ya biasanya eh, apa ya kita lebih apa ya membuat pertanyaan yang membuat saya merenung kayak gitu ya, membuat ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Kemudian saya merasa didengar dan didukung kayak gitu. Jadi Mmm, eh, apa supaya adalah situasi yang seperti itu kayak gitu. Eh, kadang membuat renungan kayak gitu ya untuk menyusun kenapa sih saya seperti ini kayak gitu sih. mmm, Jadi baik Ibu, membutuhkan kayak dukungan kayak gitulah, mmm, membuat dukungan gitu. baik. Jadi, kita di sini akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan Ibu. Nah, mungkin ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan?
Mm. Saya sih dengan sharing sama ibu kayak gitu pengen kayak membuat saya itu lebih percaya diri kayak gitu, lebih percaya diri saat presentasi. Mungkin dengan saya sharing sama Bu Ade, kemudian minta apa namanya ya bimbingan kayak gitu supaya saya ini dalam hal nanti presentasi itu memiliki lebih rasa percaya diri lah seperti itu. Baik. Oke, jadi setelah tadi kita berbincang cukup lama ya Bu ya. Nah sekarang kira-kira mari kita mulai berancang-ancang nih untuk membuat rencana aksi. Kira-kira rencana aksi Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu sampaikan di awal itu seperti apa rencana aksi yang Ibu inginkan? Bisa diceritakan Ibu? Oke, kalau rencana saya sih nanti pasti akan saya akan mempersiapkan presentasi itu lebih baik lagi kayak gitu. Kemudian Bagus, Bu. banyak berlatih presentasi. Kemudian bisa juga lah kita kayak ngomong sendiri, bisa aja di depan cermin kayak gitu ya. Bagaimana sih cara saya ngomong, kemudian gerak-geraknya saya kayak gitu ya, apakah sesuai kayak gitu. Jadi lebih berlatih lebih baik gitu. Kemudian mencari mentor juga lah, mencari-cari pengalaman atau mungkin teman suruh melihat saya pada saat saya presentasi, kemudian dari saya presentasi itu mungkin dari situ ada feedback apa yang harus saya perbaiki seperti itu. Jadi intinya saya akan lebih banyak belajar, berlatih presentasi dan berlatih dengan teman juga supaya kira-kira sudah sesuai belum yang saya lakukan kayak gitu, Bu. Baik, bagus banget Bu. Jadi apa yang Ibu sampaikan sangat luar biasa sekali. Nah kemudian kalau strategi yang ingin Ibu gunakan dalam mencapai tujuan Ibu tadi itu seperti apa? Kalau strategi saya yang pasti pertama mungkin saya akan mencari referensi ya, akan mencari referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan PowerPoint atau slide-slide yang menarik seperti itu. Lebih banyak berlatih presentasi, kemudian fokus kayak gitu ya, fokus. Kemudian saya akan lebih latihan intonasi gitu, intonasi dan gerak tubuh. Kemudian dan itu tadi mencari teman sejawat kayak gitu untuk meminta komentar apa nanti dapat feedback dari situ kayak gitu. Jadi harus banyak cari referensi sih tentang bagaimana sih presentasi yang baik seperti itu dan menampilkan PowerPoint atau slide yang saya butuhkan pada saat presentasi seperti itu sih, Bu Ade. Baik sekali Ibu, itu adalah langkah-langkah yang sangat-sangat baik dari Bu Ari. Nah jadi rencana aksi yang sudah Ibu berikan tadi sudah terstruktur dengan baik dan Bu ya, dan fokus pada detail yang ingin Ibu capai gitu, dengan hal-hal yang efektif yang Ibu sampaikan. Kemudian bagaimana misalnya sekarang kalau misalnya Ibu udah ceritain tadi tentang strategi dan segala macam, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu buat nanti? Bisa diceritakan? Komitmen saya sih yang seperti itu tadi ya, saya ingin mempersiapkan materi itu lebih matang lagi kayak gitu dengan baik. Kemudian berlatih ya, pasti akan berlatih terus bagaimana presentasi yang baik. Kemudian itu tadi berlatih ngomong kayak gitu di depan cermin kayak gitu ya, cara ngomong di depan cermin. Dan banyak juga meminta
atau bantuan kepada teman kayak gitu untuk melihat cara saya untuk presentasi seperti itu. Jadi lebih ke komitmen saya itu lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi kayak gitu dalam hal presentasi dan lain-lain kayak gitu. Sip. Berarti Ibu juga meminta bantuan teman ya untuk menjadi mentor atau memberikan feedback dalam membantu Ibu berlatih presentasi gitu ya Bu ya. Pasti saya percaya Bu, dukungan mereka akan menjadi motivasi yang kuat bagi Ibu nantinya dan menjadi apa ya, pemantik untuk perbaikan terus gitu kan biar lebih baik nanti ke depannya. Nah kira-kira Ibu, terakhir nih, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini Bu Ari? Ya tindak lanjutnya yang pasti saya akan terus berlatih presentasi, mencari feedback dari teman-teman atau mentor kayak gitu. Terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kemudian karena kegiatan ini kan tidak hanya menjadi fokus sementara kan, tidak hanya pada presentasi ini kan tidak hanya sementara saja, pasti akan terus berlanjut seperti itu. Jadi di sini akan tindak lanjut saya ya komitmen tadi untuk continue lah berkelanjutan dengan secara efektif kayak gitu. Jadi diskusi seperti ini juga nanti akan berlanjut. Kemudian tindak lanjut saya yaitu tadi Bu, jadi akan continue lah apa yang akan saya lakukan memperbaiki diri saya pada saat presentasi seperti itu. Jangan hanya pada saat sekarang karena lagi butuh saja kayak gitu, tapi untuk selanjutnya tindak lanjutnya akan terus mencari hal-hal yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Siap, terima kasih banyak Bu Arya. Alhamdulillah akhirnya dari awal sampai akhir gitu kan kita bersama-sama mencari solusi atas permasalahan Ibu dan sudah ada titik terangnya nih, tinggal pengaplikasiannya nanti ke depannya. Saya doakan semoga apa yang sudah Ibu susun dapat terrealisasi dengan baik. Dan semangat terus berlatih menjadi seorang public speaker yang baik nanti ya Bu Arya. Iya Ibu. Keren. Masih banyak belajar lagi ya Bu ya. Ya betul. Iya, terima kasih ya Bu Ade sudah mau meluangkan waktunya untuk diskusi. Sama-sama Ibu. Saya juga sama-sama. Makasih ya Bu Aryas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job.